kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah
Glory, haleluya. Yesus. Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang damai, Allah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan, Allah yang layak disembah. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu. Oh, ajaib dan perkasa. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima sembah Kau Yesus, sembah Kau. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami menundukkan diri kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tidak ada seorang pun sepertimu Yesus. Layakan Tuhan pagi ini Tuhan, untuk melayani para pelayanmu Tuhan, dan umatmu siap pelawat Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau siap melawat umatmu di dalam ruangan ini, bahkan mereka yang di rumah-rumah, bahkan mereka yang mengikuti secara online Tuhan. Karena kami percaya di dalam ibadah pagi ini, pertolongan kami datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal selamanya. Dan biarlah anugerah dan sejahtera sukacita daripada Tuhan turun bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau layak dipuji. Haleluya. Engkau Allah yang besar, ajaib.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katakan, Kau Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih. Segala hormat dan pujian kami Tuhan, Amin. kami berikan hanya bagi Engkau Yesus, Allah yang hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Kasih. Engkau yang selalu mempesona hidup kami. Amin. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Bertata dari puji-pujian kami Tuhan, karena Engkau layak menerima segala hormat dan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin, haleluya. Kita diutus untuk menjadi terang di tengah-tengah umat kita. Amin, haleluya. Kita naikkan pujian ini saudara. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa
Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota yang tersedia buat kita, saudara. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Bila kita boleh mengerjakan keselamatan kita, Tuhan sudah berikan kepada kita keselamatan. Dengan darahnya Dia tebus kita. Nah, mari sekarang waktunya nyatakan iman kita di tengah dunia ini. Bercahaya sebagai bintang-bintang Tuhan. Mengerjakan keselamatan kita, supaya setiap orang boleh kenal Yesus, setiap orang boleh terima Yesus, setiap orang boleh dengar cerita tentang Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegang dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Yes Lord. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di
tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari dengan bangkit berdiri bersama katakan, ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu Tuhan, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup sampai hari ini. Sekalipun kami melewati banyak tantangan, kesulitan, dan kami tidak tahu masalah demi masalah kapan berakhir, tetapi kami bersyukur di dalam perjalanan hidup kami Engkau hadir, Engkau ada, Engkau menuntun kami. Dan sekalipun kami tidak tahu kapan akhir dari perjalanan masalah ini, tetapi kami tahu Engkau selalu ada di situ. Dan Engkau yang selalu membuat kami hidup dalam ketenangan, dalam sesuatu yang Tuhan lakukan, sehingga kami terus dapat merasakan, menikmati pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Hari ini kami kembali buka hati untuk tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan, apa yang harus kami kerjakan dalam dunia ini, sehingga dalam dunia yang semakin gelap ini, kami terus ada dalam terang Tuhan. Dan kami tahu rancangan Tuhan akan membuat kami punya masa depan itu terjadi pada kami, pada anak cucu kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu, mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, mau dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap perintah-Mu, setiap keinginan-Mu, nasihat-Mu, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Bersyukurlah sekalipun kita tidak bisa hadir berkumpul di dalam sebuah gereja, tetap keinginan kita untuk beribadah itu merupakan satu hal yang diperhitungkan oleh Allah. Dan Allah sudah siapkan berkat itu. Sebab dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 mengatakan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah. Dan Allah akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan Dia akan menjauhkan diri kita dari segala sakit penyakit. Jadi ada berkat Bapak Ibu Saudara ketika kita beribadah. Oleh karena itu sekalipun melewati
tidak bisa hadir di sebuah gedung gereja, tetaplah beribadah karena ada berkat Tuhan di situ. Baik, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita tentang satu hal yang sangat-sangat penting, karena ini adalah hati Allah yang Dia mau berikan kepada kita. Saudaraku, ketika kita mau melakukan isi hati Allah, maka Tuhan Allah telah siapkan berkat bagi kita. Apa itu? Keberhasilan. Saudaraku, di dalam dunia ini ada dua hal yang bisa kita lihat sebagai satu tanda bahwa orang itu berhasil. Yang pertama, kita bisa mengatakan orang itu berhasil kalau usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, karirnya, jabatannya terus naik dan tidak turun. Dan yang kedua, keberhasilan itu bisa kita lihat dengan apa? Ketika kita dapat melihat orang tersebut dapat mengisi kehidupan orang lain melalui tindakan dari kehidupannya. Nah, ketika orang lain itu mengisi kehidupan orang dengan tindakan dari kehidupannya, maka kita dapat menyebutnya sebagai sebuah misi. Allah, Dia telah mengisi kehidupan kita melalui tindakannya. Apa itu? Dia lahir di Bethlehem, mati di Golgota, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kemudian 10 hari kemudian Dia memberikan Roh Kudus untuk menemani kita sehingga perjalanan hidup kita tidak sendiri, tidak yatim piatu. Apa yang Dia lakukan sebagai satu tindakan dari kehidupannya itu untuk memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, itu namanya misi, saudara. Dan Allah pasti membuat orang tersebut berhasil. Kira-kira apa sih yang saudara mau tinggalkan ketika kita mati? Dan saya percaya saudara sama seperti saya mau merindukan bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu, ketika kita meninggalkan dunia ini, ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Peribahasa di masa saya sekolah dulu mengatakan begini, macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, seharusnya manusia mati meninggalkan budi, meninggalkan sesuatu yang bisa diingat oleh orang. Ketika kita bisa mengisi kehidupan orang lain dengan tindakan kehidupan kita, maka saya percaya ketika kita meninggalkan dunia ini, orang akan selalu mengenang dan mengingat kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dan mengapa kita harus melakukan misi? Kita buka Alkitab kita lebih dulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, saudara ya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sebelum saya akan membacakannya, maka saya memberitahu sedikit latar belakangnya. Nah, kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di satu hari di mana Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk sembahyang karena jam sembahyang sudah tiba, yaitu jam 3 petang. Dia melihat seorang yang lumpuh semenjak lahir duduk di depan pintu gerbang indah bait Allah. Dan apa yang dikerjakan oleh orang lumpuh ini? Alkitab mencatat dia sebagai pengemis, dia minta sedekah. Dan rupanya Petrus dan Yohanes selalu memberikan sedekah kepada orang lumpuh ini, saudaraku. Dan ketika hari itu mereka tiba di bait Allah, ya mereka menatap Petrus dan Yohanes dengan satu harapan akan mendapatkan sedekah. Tetapi saudaraku, sangat kaget sekali oleh yang dialami oleh orang lumpuh pada waktu itu, saudaraku. Karena apa? Ketika dia berharap mendapatkan sedekah dari Petrus Yohanes, Petrus menjawab demikian, saudaraku. Nah, ini ayat yang ke-6 kita akan baca, ya. Ayat ke-6. Kalau Bapak Ibu di saudara di dekatmu ada Alkitab atau ada handphone, boleh dibuka Alkitab ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 dan 7 dan jangan membuka-buka yang lain dulu, oke? Ya, kita mau diberkati hari ini untuk dengar apa kata Tuhan. Baik, ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul pasal 3 adalah bunyi demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus katakan emas dan perak tidak ada padaku. Kesimpulannya adalah dia nggak bawa uang, saudara, untuk memberi sedekah. Tetapi yang menarik dari kata-kata Petrus adalah ini, saudaraku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Nggak punya duit, tetapi dia bilang, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Sekalipun dia tidak bawa uang hari itu, tapi dia masih punya hati misi.
Dia mempunyai satu sikap untuk bisa mengisi kehidupan orang lain dengan tindakan dari kehidupannya, saudaraku. Apa yang kupunyai kuberikan, katanya. Apa yang dia punyai hari itu? Dia katakan selanjutnya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan kalau saudara membaca ayat yang ke-7, orang lumpuh yang semenjak lahirnya itu, yang setiap hari diusung, digotong oleh orang-orang terdekatnya dan diletakkan di depan gerbang indah bait Allah untuk mendapatkan sedekah dari setiap jemaat yang masuk ke bait Allah itu. Dia berjalan, saudaraku. Ini sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang sangat menarik. Nah, pertanyaannya yang perlu kita jawab pertama adalah, mengapa sih kita harus melakukan misi? Kalau kita lihat konteks ini, maka kita dapatkan dua hal. Yang pertama, agar kita dapat melihat mujizat atau pemulihan yang dialami oleh orang lain. Saudaraku, misi membuat orang lumpuh ini mengalami mujizat, mengalami pemulihan. Dari seorang lumpuh, dari seorang pengemis, berjalan dan dia melihat dan alami mujizat. Bahkan Petrus sendiri sebagai orang yang melakukan misi, dia pun melihat bahwa mujizat terjadi, saudaraku. Kalau saudara melakukan misi, saya percaya saudara akan selalu melihat dan alami mujizat-mujizat yang Allah lakukan di hadapan kita dan pelayanan kita. Yang kedua, mengapa kita harus lakukan misi? Yang kedua, supaya kita bisa melihat masa depan yang dialami oleh orang lain dan orang lain menjadi lebih baik. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua dan ketiga dari Kisah Rasul pasal yang ketiga tadi, saudara ya. Di dalam ayat kedua dan ketiga dari Kisah Rasul pasal 3 diberitahu bahwa dia lumpuh dari lahir. Pekerjaannya minta sedekah, jadi pengemis. Tetapi ketika dia mengalami mujizat, maka dia tidak lagi jadi pengemis. Dia tidak lagi jadi lumpuh. Dengan kata lain, dia punya masa depan jauh lebih baik daripada dia minta-minta sedekah di depan gerbang indah bait Allah, saudaraku. Tentu dia bisa melakukan lebih banyak hal lagi daripada hanya duduk di depan gerbang indah bait Allah. Dia dari rumah menuju bait Allah saja dia harus diusung, kata firman Allah. Jadi saudaraku, ketika kita melakukan misi, kita akan melihat orang lain punya masa depan. Kita dapat melihat orang lain menjadi lebih baik. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 3 ayat 16, apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari situasi atau kondisi yang akan binasa menjadi beroleh hidup yang kekal, ini merupakan satu perubahan yang besar, saudaraku. Seharusnya manusia binasa karena dosa. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus yang mengasihi kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita punya masa depan. Apa masa depan kita? Kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Ini satu perubahan, ini satu mujizat, ini satu anugerah ketika kita melihat dan melakukan misi. Allah melakukan misi sehingga dia bisa mengubah hidup saudara dan saya dari kebinasaan dan berubah. Kita hari ini sedang berjalan menuju surga. Allah mau saudaraku kita lakukan misi supaya kita bisa melihat orang lain punya masa depan dan orang lain hidupnya menjadi lebih baik. Itu misi, saudaraku. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa melakukan misi itu? Bagaimana saya bisa melakukan misi itu? Yang pertama, saudaraku, kita harus menyadari bahwa Allah bisa memakai siapapun juga. Hari ini, saudara harus sadar, Allah bisa memakai saudara, saya dalam keadaan dan dalam kondisi dan dalam latar belakang apapun juga. Allah tidak melihat pendidikan kita, Allah tidak melihat kekayaan kita, Allah tidak melihat jabatan kita, status sosial kita, status ekonomi kita. Allah tidak melihat kita ini sudah tua atau masih muda atau masih remaja atau masih kanak-kanak. Allah bisa memakai kita semua untuk melakukan misi itu.
Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-6 yang tadi kita sudah baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Memang yang pergi ke bait Allah itu ada 2 orang, Yohanes dan Petrus. Tetapi yang menjawab orang lumpuh itu adalah Petrus. Ayat 6 bagian A di sana dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus berkata. Saudaraku, saudara perhatikan, siapa Petrus sesungguhnya? Petrus adalah seorang murid yang pernah menyangkal Yesus. Saudara pasti tahu itu. Dan saya percaya, saudara dan saya tentunya lebih baik daripada Petrus. Karena sekalipun kita di jalan mengiring Tuhan, kadang rajin ke gereja, kadang malas ke gereja, kadang rajin baca Alkitab, kadang malas baca Alkitab, kadang kita rajin doa, kadang malas berdoa dan sebagainya, tapi tentunya kita tidak pernah menyangkal Yesus. Petrus seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia tetap dipakai oleh Yesus ketika dia bertobat. Ketika dia kembali berkata, aku mau melakukan misi. Dan aku mau mengikut engkau kembali dengan setia. Saudaraku, sesuatu yang sangat menarik. Berikutnya siapa itu Petrus? Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Akibat daripada orang lumpuh itu berjalan, banyak orang Yahudi bertobat. Biasa orang Farisi, ya, ahli Taurat, Saduki tidak suka orang-orang percaya kepada Yesus. Akhirnya Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, saudaraku. Tetapi heran, apa yang dilihat oleh mahkamah agama pada waktu itu, bahwa Petrus dan Yohanes ini seorang yang biasa-biasa. Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 13, perkataan dari mahkamah agama itu demikian, saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ya, melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Bahkan ada lagi satu kata-kata yang sangat merendahkan. Di situ dikatakan yang tidak terpelajar. Orang biasa tidak terpelajar. Orang biasa tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang biasa, tidak terpelajar, kata mahkamah agama pada waktu itu, saudaraku. Sehingga mereka heran. Kok Petrus tidak terpelajar bisa membuat orang lumpuh berjalan? Seorang dokter saja tidak mungkin dalam waktu beberapa detik bisa melakukan satu tindakan yang dapat membuat orang lumpuh berjalan. Tapi Petrus ketika dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, maka orang lumpuh itu berjalan. Dalam beberapa detik saja orang lumpuh itu sudah berubah kondisi kehidupannya, dari lumpuh dari lahir, kemudian hari itu dapat berjalan. Petrus orang biasa, tidak terpelajar. Yang berikutnya yang bisa kita lihat, saudaraku, siapa itu Petrus? Kalau kita lihat yang pertama, dia seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yang kedua, dia dianggap oleh mahkamah agama pada waktu itu orang biasa dan tidak terpelajar. Dan yang ketiga, kita sama-sama tahu Petrus dan Yohanes ini adalah nelayan. Petrus saudara dari Andreas, mereka nelayan. Yohanes saudara dari Yakobus, anak Zebedeus, mereka juga nelayan. Orang biasa, nelayan, penangkap ikan, saudaraku. Tapi ketika dia melakukan misi, maka dia menjadi orang yang luar biasa. Allah bisa memakai siapapun juga, termasuk saudara. Allah bisa memakai saya, Allah bisa memakai semua orang yang mau melakukan misi, yang mau melihat mujizat terjadi pada orang lain, pemulihan terjadi pada orang lain.
Yang mau melihat bagaimana orang lain bisa mengalami masa depan dan menjadi lebih baik. Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Bahkan kalau saudara baca dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa murid. Alkitab yang kita punya dimiliki juga oleh anak-anak sekolah minggu. Berarti saudaraku, anak-anak juga didorong untuk punya misi. Allah bisa pakai siapapun juga. Hari ini, ingat Allah bisa pakai saudara. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya pendidikan yang tinggi Pak. Allah bisa pakai saudara. Mungkin saudara berkata, saya sudah tua Pak. Allah bisa pakai saudara. Saya sebagai pendeta yang cacat, mata saya buta. Allah sudah pakai saya sampai tahun ini, sudah 32 tahun. Allah bisa pakai saudara. Allah bisa pakai saya, Allah bisa pakai kita semua. Yang berikutnya saudaraku, bagaimana kita bisa melakukan misi itu? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita punya sesuatu. Tadi Petrus katakan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, tetapi apa yang kupunyai kuberikan. Apa yang Petrus punya waktu itu? Emas dan perak dia tidak punya hari itu. Tapi dia katakan, aku punya nama Yesus. Hari ini saudaraku, kita mungkin gak punya uang, tapi kita punya nama Yesus saudaraku. Hari-hari ini orang tidak terlalu perlu uang saudara, tapi orang perlu nama Yesus. Orang perlu doa saudara dalam nama Yesus, sebab orang benar jika dengan yakin berdoa sangat besar kuasanya. Hari-hari ini ada banyak orang yang perlu didoakan. Hari-hari ini ada banyak orang yang perlu mendapatkan doa, mendapatkan kuasa Allah. Bahkan negara-negara di seluruh dunia perlu doa saudara dan saya. Perlu kuasa nama Yesus saudaraku. Saya percaya dari rumah saudara bisa berdoa. Bahkan saudara yang mungkin hari ini melihat ibadah ini, saudara mungkin berkata, Pak saya sudah tidak bisa berjalan, saya terbaring di ranjang. Saudara pun bisa melakukan misi ini. Di atas ranjang saudara masih bisa berdoa. Jasmanimu terbatas di ranjang, tapi rohmu masih bisa memanggil nama Tuhan. Badanmu terbaring di ranjang, tidak bisa bergerak dengan baik. Tapi ingat, doamu bisa menjelajah ke seluruh muka bumi. Miliki hati misi ini saudaraku. Petrus dia tidak punya uang, tapi dia punya nama besar, nama yang berkuasa yaitu Yesus. Dan nama itulah yang membuat orang lumpuh berjalan. Nama itulah yang membuat orang lumpuh ini alami mujizat, punya masa depan, alami pemulihan. Hari ini saudaraku, tidak perlu saudara rendah diri dan merasa tidak bisa berbuat sesuatu. Saudara punya sesuatu. Saya punya handphone. Melalui handphone saya membuat renungan harian 1 menit Kristen. Saudara bisa menyaksikan itu. Saya buat dengan istri saya, bersama-sama kami buat tiap hari saudaraku. Kami berikan itu. Kami taruh di Facebook, kami taruh di Instagram, kami taruh di YouTube. Supaya apa? Supaya orang diberkati saudara, orang dikuatkan. Saya punya handphone. Dan saya pakai handphone itu saudaraku untuk bisa membuat video-video renungan harian 1 menit saudara. Anak kecil punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia pakai untuk satu mujizat yang terjadi ketika Yesus berkhotbah dan 5.000 orang hadir dan mereka ada dalam kelaparan. Anak kecil itu punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia berikan itu dan terjadi mujizat. Anak kecil ini punya hati misi saudara. Dia tidak perlu 5.000 roti baru dia mau melakukan misi. Cukup 5 roti, 2 ekor ikan kecil. Jatah perut anak kecil ditaruh di tangan Yesus. 5.000 orang laki-laki kenyang, sisa 12 bakul. Ketika kita punya hati misi, saya percaya kita punya sesuatu dan kita bisa lakukan banyak hal dalam hidup ini. Berikutnya saudaraku, tentunya ya,
Apa yang kita punya? Petrus, sebelum hari itu dia punya uang. Dia suka memberi kepada pengemis itu. Saya percaya saudaraku, uang pasti kita punya. Saudara jangan berpikir misi membutuhkan uang saudara yang jumlahnya ratusan, tidak. Berapa saja yang bisa kita berikan untuk misi, maka saya percaya Tuhan tidak melihat nilainya, tapi Tuhan melihat hati kita yang mau bermisi, mau melihat kehidupan orang lain menjadi lebih baik, melihat orang lain punya masa depan, mati masuk surga, dan kita lakukan itu. Ada orang yang saya kenal saudaraku, setiap kali dia merayakan hari ulang tahun, kalau dia merayakan misalnya ulang tahun yang ke-40, dia buat nasi bungkus 40 bungkus dan dia bagi-bagikan. Dia pesta hanya dengan suami, istri dan anak dalam keluarga, tapi dia membagikan nasi bungkus sesuai umur dia. Hari ini umur dia 49, dia bagikan 49 nasi bungkus. Dan ada banyak lagi yang bisa kita kerjakan saudaraku. Dorcas atau Tabita, dia punya keahlian menjahit pakaian. Apa yang dia lakukan? Dia menjahitkan pakaian untuk janda-janda. Jadi keahlian dia untuk menjahit pakaian bukan sekedar cari uang. Untuk menjahitkan pakaian orang dan kemudian didapatkan uang. Tapi dia sempatkan waktu juga untuk menjahitkan pakaian untuk para janda. Sehingga ketika dia mati, murid-murid yang lain memanggil Petrus untuk datang berdoa bagi Dorcas atau Tabita. Ketika Petrus sampai di kamar di mana Dorcas atau Tabita dibaringkan, Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 40. Janda-janda dengan pakaian buatan Dorcas atau Tabita berdiri mengelilingi ranjang di mana Dorcas Tabita berbaring. Mereka menangis kehilangan seorang yang telah melakukan misi dengan membuat pakaian atau baju bagi mereka. Sekecil apapun yang saudara bisa lakukan, sangat dihargai saudara. Saudara jangan usah tunda. Anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan tidak menunggu atau menunda ketika dia punya roti sampai 5.000. Tidak. Apa yang dia punya, sekecil apapun ketika kita taruh di misi, maka kita akan lihat mujizat itu terjadi. Dorcas atau Tabita ketika didoakan oleh Petrus, bangkit kembali saudara. Bangkit kembali. Ada mujizat di situ. Saya percaya kalau saudara melakukan ini, maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan misi? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah dapat memakai siapapun juga, termasuk saudara dan saya. Yang kedua, menyadari bahwa kita punya sesuatu. Dan yang terakhir saudara, bagaimana caranya kita melakukan misi? Ingatlah bahwa misi adalah hati Allah. Bagaimana supaya kita bisa melakukan misi itu? Milikilah waktu untuk bersekutu dengan Allah. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat ke-1. Kisah Rasul pasal 3 ayat ke-1. Di sana dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ada jam 3 petang. Dengan kata lain bahwa Petrus dan Yohanes mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Allah. Milikilah waktu untuk bersekutu dengan Allah. Dan saya percaya ketika kita ada waktu bersekutu dengan Allah, maka Allah akan bicara dari hati ke hati. Hari ini saudaraku, jadilah seorang anak Tuhan. Bukan hanya kita menceritakan isi hati kita kepada Tuhan, dan kemudian kita jalan tinggalkan Tuhan, atau kita pergi bekerja dan sebagainya. Tapi milikilah waktu juga untuk mendengar isi hati Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, kegalauan hati Tuhan yang Tuhan mau ceritakan kepada anak-anaknya seperti saudara dan saya. Di mana dia bisa bercerita? Saat kita bersekutu dengan dia. Nabi Nuh, dia adalah orang yang bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Kalau sudah baca Kejadian 6 ayat 13, maka Alkitab katakan
Allah berfirman kepada Nuh dan dia mengatakan, aku akan memusnahkan bumi karena orang-orang yang hidup di bumi di zaman itu begitu jahat. Allah menceritakan perasaannya, pikirannya, kesedihan hatinya kepada Nuh yang bergaul dengan Allah. Milikilah waktu dengan Allah, saudara. Mengapa saya sebut bahwa misi itu hati Allah? Kalau sudah membaca di dalam ayat Matius pasal yang ke 28 ayat 19. Maaf, Matius pasal 28 ayat yang ke 20. Matius 28 ayat 20. Di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku, kata Allah, menyertai-mu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ketika kita melakukan misi, ada janji di situ. Allah menyertai kita. Penyertaan Allah bukan hanya berbicara bahwa Allah menyertai kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Tapi penyertaan Allah adalah kuasanya yang dia berikan untuk kita. Saudara perhatikan, Petrus, dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kuasa Allah bekerja, saudara. Ada penyertaan kuasa Allah yang menyertai setiap tindakan kita di dalam misi. Dan ada berkat Allah juga. Ketika Allah menyertai kita, berkatnya juga menyertai kita, saudaraku. Allah sanggup memberikan upah bagi kita. Bahkan di dalam Mazmur 126, ketika kita menabur dengan cucuran air mata, kita akan pulang dengan bersorak-sorak. Ketika kita menabur benih dengan menangis, kita akan pulang dengan tertawa, saudara. Ada berkat Tuhan. Beranilah untuk bermisi, karena ini hati Allah. Dan engkau pasti akan melihat bagaimana Allah memberkati hidupmu, memberkati lumbung-lumbungmu, sehingga engkau akan melihat orang lain punya masa depan, orang lain dipulihkan, orang lain alami mujizat. Dan apa yang kita tabur akan kita tuai, dan kita akan bersorak-sorai dan tertawa. Oh, Allah kita, Allah yang luar biasa. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mendorong saudara untuk terlibat dalam misi, karena ini hati Allah dan pasti engkau diberkati. Mari kita berdoa. Sementara saudara tutup mata, kalau saudara ingat ada anggota keluarga saudara yang belum mengenal Yesus, dan engkau mau berkata, Tuhan pakailah saya, taruhlah tangan kirimu di dada. Kalau saudara mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi pendoa syafaat, taruhlah tangan kananmu di dada. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku punya banyak talenta dan aku mau terlibat dalam misi, taruhlah tangan kananmu di dada. Kalau saudara berkata, aku punya sesuatu Tuhan, aku mau lakukan itu. Aku punya uang, aku mau lakukan itu, taruhlah tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa kami dalam sorga, Engkau melihat anak-anak-Mu dalam segala kondisi mereka hari ini. Tapi mereka mau melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Kau sudah bicara berkali-kali dan hari ini Kau kembali bicara tentang hatimu. Dan mereka menanggapinya. Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada kanan dan dada kiri. Hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkanlah keputusan mereka supaya mereka bisa melakukannya dalam setiap hari. Dan hamba percaya Tuhan pasti menyertai mereka, mengurapi mereka, memakai lidah mereka, dan melakukan banyak mujizat, tanda-tanda sebagai bukti Allah tidak meninggalkan mereka, menyertai apa yang mereka lakukan. Dan hamba percaya melalui hidup mereka ada banyak mujizat terjadi. Ada banyak orang dipulihkan, ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang mendapatkan masa depan dan menjadi orang lebih baik lagi.
Hamba percaya Tuhan pakai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi para penonton yang di rumah. Atas nama Gembala, Majelis dan Rohaniwan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pak Weling di tempat ini. Minggu depan kita masih beribadah online jam 9 pagi. Silakan YouTube-nya di-subscribe dan loncengnya dinyalain untuk mendapatkan update-update GIA Loka Indah. Dan juga doakan untuk acara Natal di Gereja GIA Loka ini yang akan diadakan di bulan Desember. Dan juga persembahan dan perpuluhan dapat tetap diberikan melalui rekening gereja. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, terus doakan untuk ibadah kita supaya walaupun dilakukan secara online itu bisa tetap menjadi berkat, dan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa tetap mengikutinya dengan penuh hikmat. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, mau bercahaya Tuhan bagaikan bintang-bintang. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegang dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Percaya bermegang dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengingatkan kembali kepada kami setiap panggilan hidup kami membawa hati Allah, membawa misimu Tuhan, untuk menyaksikan dan memberitakan kabar baik bagi semua orang Tuhan. Tanggung jawab yang besar yang berikan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami berkata-kata, mampukan kami menyampaikan kabar baik Tuhan. Terutama dari keluarga kami, dari tetangga di depan kami Tuhan, bahkan bagi semua orang Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Pak Pendeta William Tuhan, saya menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap pelayannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Berkati juga kerinduan-kerinduannya Tuhan. Berkati juga setiap kami yang sudah melayani hari ini Tuhan. Berkat-Mu berlimpah Tuhan. Berkati juga umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah, baik di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Bahkan
siapapun Tuhan yang menyaksikan ibadah pagi ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berdoa mereka yang bergumul Tuhan tentang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Amin. Mereka yang kekurangan Tuhan kecukupkan Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, umat-Mu berikan pekerjaan Tuhan. Mereka yang punya usaha Tuhan, yang terkendala, yang berhenti Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan. Kami serahkan dalam tangan mereka yang juga yang sudah berkeluarga Tuhan, merindukan keturunan Tuhan, berikan keturunan Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan punya anak-anak yang sekolah mau kuliah Tuhan, berkati mereka Tuhan supaya mereka juga terus tetap kuliah Tuhan dan sekolah Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja-Mu supaya menjadi terang dan berkat tempat ini Tuhan, supaya setiap orang melihat kemuliaan nyata dalam kehidupan kami. Berkati juga pemimpin kami Tuhan, Pak Gembala, majelis, pengurus Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, siap pelayanan, bahkan keluarga-keluarganya Tuhan. Berkati juga Tuhan kota kami Jakarta Tuhan, di pasca kerusuhan Tuhan tolong Tuhan. Mereka yang mengalami kerugian Tuhan, kiranya juga menolong mereka Tuhan, kiranya juga menghukum mereka yang melawan hukum Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Tuhan, para menteri Tuhan, dan para pembantunya kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya bisa mengelola bangsa kami dengan baik dan benar Tuhan, di tengah masa yang sulit ini Tuhan, supaya kami keluar Tuhan dari ekonomi, dari keamanan Tuhan, supaya kami bisa supaya bangsa pemimpin kami bisa menenangkan mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan menjalankan dengan baik Tuhan, sehingga bangsa kami segera keluar Tuhan dari krisis ini Tuhan. Berkati juga Tuhan pemerintah dengan bijaksana Tuhan, rumah sakit, para medis Tuhan untuk menangani COVID-19 Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, kami juga berdoa mereka Tuhan yang terkena Tuhan, kami berdoa sembuhkan Tuhan. Mereka yang kehilangan keluarganya Tuhan, kiranya kami berikan penghiburan Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang menjalankan ibadah baik online maupun offline Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik dari kota maupun desa Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Berkati hamba Tuhan yang melayani, berkati penginjil Tuhan, berkati para misionaris Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kalau sebentar kami juga mau pulang Tuhan, kami rindu membawa berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan angkatlah doa tanganmu, pulanglah jemaat berkat daripada Allah Bapa dan kasihnya daripada Yesus Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah berkenan percaya katakan amin. Tuhan berkati. Hormat kepadamu, segala syukur atas tawaranmu Tuhan, bagi hidupku mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji, hormat kepadamu, Tuhan Yesus memberkati.